Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diampu oleh Ibu Mirnawati MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Farah Ramadhani sebagai pemateri 1, Nurlita Kadarsi Sukmana sebagai pemateri 2, dan saya sendiri Hartanti Maulani sebagai moderator. Penyelenggaraan pendidikan inklusif. Di sini kita akan membahas mengenai ketenagaan dan kurikulum. Tenagaan dalam pendidikan inklusif. Ada beberapa lain yang perlu diperhatikan kaitannya dengan ketenagaan dalam pendidikan inklusi. Di antaranya, A. Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan tenaga guru dan non-guru yang memungkinkan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik. B. Guru dan tenaga kependidikan lain pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib mendapatkan sosialisasi atau pelatihan khusus tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. C. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memungkinkan menyediakan guru pembimbing khusus atau guru pendamping yang berfungsi sebagai pendukung atau pendamping guru reguler dalam memberikan pelayanan khusus kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan khususnya. D. GPK atau guru pendamping dapat diperoleh dari guru SLB terdekat atau dari masyarakat berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kualifikasi pendidikan serta kemampuan satuan pendidikan yang bersangkutan. E. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap tersedianya SDM khusus bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Ada beberapa jenis dan tugas guru dalam pendidikan inklusif. Guru kelas dan tugas utamanya adalah A. Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas atau di sekolah. B. Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya. C. Menyusun program pembelajaran individual bersama dengan guru pembimbing khusus. D. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengadakan penilaian untuk semua mata pelajaran. E. Memberikan program remedi pengajaran atau pengayaan atau percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan. F. Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya. Guru mata pelajaran dan tugas utamanya. A. Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas atau di sekolah. B. Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya. C. Menyusun program pembelajaran individual bersama dengan guru pembimbing khusus. D. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengadakan penilaian kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. E. Memberikan program remedi pengajaran, pengayaan, atau percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan. Guru pembimbing khusus atau guru pendamping, tugas utamanya adalah A. Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. B. Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua peserta didik. C. Melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama dengan guru kelas maupun guru mata pelajaran. D. Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum berupa remedi ataupun pengayaan. E. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dengan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru. F. Memberikan bantuan atau berbagi pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah sebagai jumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik sebagai pengalaman belajar dan sebagai rencana program belajar. Pengembangan kurikulum pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi dikenal dengan adanya model kurikulum yang disesuaikan atau modifikasi. Peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK bagi anak berkebutuhan khusus, kebutuhan perencanaan belajar melalui kurikulum yang disesuaikan adalah conditio sine qua non dalam memberikan pengalaman pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Meskipun kurikulum umum yang komprehensif sebagian bisa juga digunakan untuk melayani anak berkebutuhan khusus, namun ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang tidak dapat diperolehnya.
melalui pembelajaran biasa sebagaimana dilaksanakan bagi teman sebaya atau anak-anak normal pada umumnya. Tujuan pengembangan kurikulum pendidikan inklusif. 1. Membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya dan mengatasi hambatan belajar. 2. Membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 3. Menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai, dan menyempurnakan program pendidikan inklusif. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan inklusif. A. Berpusat pada potensi pengembangan, kebutuhan dan kepentingan anak dan lingkungan anak. B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan hidup. E. Menyeluruh dan kesinambungan. F. Belajar sepanjang hayat. G. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Model pengembangan kurikulum pendidikan khusus. Model-model kurikulum yang digunakan dalam sekolah inklusi adalah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau kebutuhan khusus. Di antaranya adalah A. Model kurikulum reguler penuh. B. Model kurikulum reguler dengan modifikasi. C. Model kurikulum PPI. D. Model kurikulum. Kesimpulan, tenaga kependidikan secara umum memiliki tugas seperti menyelenggarakan kegiatan belajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga kependidikan dalam pendidikan inklusif mendapat porsi tanggung jawab yang jelas berbeda dengan tenaga pendidikan pada pendidikan non-inklusif. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Bagi anak berkebutuhan khusus, kebutuhan rencana pengalaman belajar melalui kurikulum yang disesuaikan adalah kondisi sine qua non dalam memberikan pengalaman pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf, dan apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan sampaikan melalui forum diskusi yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.